Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Satu hal yang pasti bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian rindu untuk menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dapat menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan dipuaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan nyata memenuhi setiap tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Mari kita menatap di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di balik kurusnya. Sama umat mencari wajahnya. Berseru berdoa, bersujud menyembah di kehadirannya. Tuhan mau mendatangkan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru-seru, kami mau berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran.
bangsa Israel Tuhan, pada waktu sahabat mereka menyadari waktu yang sangat spesial, waktu bertemu dengan Tuhan, waktu membangun diri, waktu di refresh lagi, waktu disegarkan lagi, waktu dikuatkan lagi, waktu diberikan semangat lagi, waktu diberkati lagi oleh Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami boleh mengalami lawatan-Mu, kami boleh menjumpai hadirat-Mu. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kami tahu ketika hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, maka berkat-Mu bukan hanya berkat jasmani, akan dicurahkan limpah bagi kami semuanya. Kami pulang dengan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Kami pulang dengan segala berkat yang datang dari Tuhan, dan kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Apa yang kami lakukan dalam setiap tugas-tugas kami, pekerjaan-pekerjaan kami, dalam dunia bisnis kami, dalam sekolah kami, akan dibuat menjadi berhasil karena tangan Tuhan yang menyertai kami semuanya dalam hadirat-Mu yang sangat kuat ini Tuhan. Terima kasih, memberkati ibadah ini menjadi satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan, lawatan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, dan kami meteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami puji, kami sembah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi lambaikan tangan, katakan shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan? Siap Bapak Ibu untuk menari buat Tuhan? Kita mau senangkan Tuhan lewat setiap sorak-sorai kita. Amin. Haleluya.
percaya Tuhan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan. Setiap kami yang hadir saat ini di tempat ini Tuhan, kami percaya kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Mari Tuhan, bukakan setiap hati kami, bukakan setiap pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan benar-benar bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
persembahan kami, hidup kami, semuanya mungkin tidak sebanyak Tuhan, tapi biarlah apa yang kami bisa berikan, biar itu menjadi perkenanan buat Tuhan. Kau memberkati waktu kami untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami. Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk berbicara dari hati ke hati atas kami semua pada saat ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau membimbingkan di balik salib Kristus, dan biarlah Roh Tuhan yang berbicara atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beri salam kiri kanan, beri senyum yang terbaik buat saudara-saudaranya. Shalom, selamat pagi, ya bersukacita. Ya, luar biasa, wajah-wajah baru, wajah-wajah tahun baru, wajah-wajah berkat baru. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tema tahun ini Bapak Gembala memberikan satu tema Take by Faith. Dan pagi hari ini saya memberikan satu tema lompatan yang mengubahkan, yang tidak jauh dari mengambil sebuah tindakan iman. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu nggak usah buka Alkitab, tapi sudah ada di depan. Oke, sudah. Baik, 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, dan Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Mohon maaf, lebih baik ambil dari slide-nya Tante khotbah saja daripada ambil dari Alkitab, karena selalu selisih satu. Dari Alkitab elektronik dan Alkitab ini itu selalu berbeda satu ayat. Ambil dari khotbahnya Tante saja, slide-nya Tante saja. Terus lanjut. Terus, ya, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan kitab nyanyian syukur Daud kepada Tuhan, karena Daud telah dilepaskan hidupnya dari segala cengkraman, mara bahaya, musuh, masalah, bahkan dari tangan Saul yang selalu mengejar-ngejar Daud kemanapun Daud pergi. Daud mengalami begitu banyak kesesakan dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud dan memuliakan Daud di atas segala bangsa. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga Daud, bagaimana Tuhan menolong Daud, bagaimana Tuhan melepaskan Daud, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Daud, dan itu dirasakan Daud luar biasa. Bagaimana hidupnya benar-benar seperti di ujung tanduk, terancam nyawanya. Kemanapun itu terancam nyawanya. Oleh karena itulah terlontar dari Mazmur, terlontarlah syukur Daud, terlontarlah ucapan bahagia Daud. Allah adalah bukit batuku, kubu pertahananku. Allah adalah penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kenapa demikian?
Ya mohon maaf Pak Penduk, saya kayak Bu Andi. Jadi ada gangguan pita suara. Kalau ada masa-masa dimana seperti cekik di sini dan seperti pengen muntah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Daud memuji Allahnya? Bagaimana Daud itu bermasmur bagi Allahnya, meyakinkan pada semua orang dan segala bangsa bagaimana peranan Allah dalam kehidupannya, karena Daud telah dilepaskan dari segala mara bahaya, dari segala masalah-masalah yang gawat, dari segala pergumulan-pergumulan yang genting, dan Tuhan menyelamatkan hidupnya begitu rupa. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud itu seperti mengalami lompatan yang besar dari kehidupannya. Bagaimana dia yang terancam untuk dibunuh, bagaimana dia terancam dalam kematiannya, tapi begitu rupa diselamatkan, dipindahkan hidupnya dengan kemuliaan, dengan kemenangan, dengan berkat, dengan kebahagiaan, dan dengan keselamatan, anugerah, pengampunan yang daripada Tuhan. Ini luar biasa yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Pak Gun pernah menjelaskan tentang melompat, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam pengertian umum adalah seseorang yang mengambil ancang-ancang dan dia ingin menghentakkan kakinya untuk ingin mengambil satu tindakan melompat yang jauh atau melompat yang lebih tinggi, ya. Kalau ancang-ancang kita pas, tepat, dan itu sesuai dengan aturan, kalau dalam kelas maraton, dalam kelas atletik, maka dia akan mendapatkan satu hasil yang maksimal. Dia bisa melompat tinggi atau dia bisa melompat jauh seperti yang diharapkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk melompat, untuk mengambil satu tindakan, itu dibutuhkan sebuah keputusan yang besar, untuk mengeluarkan tenaga yang besar, tenaga yang ekstra, tenaga yang maksimal, tenaga yang lebih dari biasanya. Jadi bukan saya lupa, karena saya dulu ikut atlet, saya sering ikut perlombaan atletik. Saya saya lupa ya. Siap gitu. Saya lupa. Gimana Om? Guru olahraga. 1, 2, jump, ambil jam, ya, lompat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila seseorang mengambil satu tindakan yang maksimal, berani, ya, melompat dengan kekuatan yang besar, dengan kekuatan yang maksimal, dengan kekuatan yang ekstra dari biasanya, maka dia akan mendapatkan suatu hasil yang diharapkan, berhasil, maksimal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud itu apa sih yang tidak dia kesulitan, apa sih yang tidak dia hadapi? Semuanya dia pernah lalui. Mungkin kita juga seperti itu Bapak Ibu, seperti Daud, mengalami banyak kesulitan-kesulitan yang pernah kita lalui, sampai mungkin kita merasa, aduh hidupku kok gini banget ya, aduh kok masalahku kok gak selesai-selesai ya, aduh kok pergumulan ini kok bertubi-tubi ya, hidup kok pahit banget ya, kok gak ada bahagia-bahagianya ya, endingnya kapan ini ending bahagia? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini sempat dirasakan oleh Daud dalam kehidupannya. Sepanjang hidupnya dipenuhi oleh masalah, dikejar-kejar, hendak dibunuh, bersembunyi di satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau seandainya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak bersama Tuhan, mungkin dia sudah putus asa dan mungkin dia tidak memiliki sejarah di dalam Alkitab. Tetapi yang berbeda adalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia menyadari tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupannya,
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka dia tidak mungkin memiliki nama yang tersohor. Dia tidak mungkin memuliakan Allah dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak akan mungkin mendapatkan apa-apa. Dan ketika dia bersama dengan Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan, dia bergandengan tangan dengan Tuhan, bahkan dia mengambil satu lompatan kehidupan bersama dengan Tuhan, maka hasilnya adalah dia tidak saja memiliki keberanian untuk menghadapi musuh-musuhnya, tetapi justru dia mampu menaklukkan segala rintangan masalah, musuh-musuh dan segala pergumulan yang dihadapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini satu pesan Tuhan buat kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita mau masuk di tahun yang baru, ada banyak harapan-harapan baru, ada banyak harapan-harapan yang tinggi yang kita ingin, yang kita gantungkan di masa ini. Siapa yang mau dapat masalah di tahun yang baru, di sepanjang tahun 2023? Tidak ada. Mau anaknya sukses semua, mau kita sehat semua, mau kita berhasil semua, mau ekonomi kita semua ya baik-baik saja, mau kita dapat berkat terus-menerus, mau kita gak punya musuh, mau kita damai sejahtera, mau kita sukacita, mau kita bahagia, pokoknya seperangkat semua harapan dan cita-cita itu kita gantungkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau membawa kita kepada sebuah posisi yang baru di tahun 2023. Pada saat ini, entah itu posisi kemenangan, entah itu posisi kekayaan, entah itu posisi jabatan, entah itu kesehatan yang baru, entah itu bisnis yang baru, entah itu masa depan yang baru, entah itu ekonomi yang baru, entah itu pekerjaan yang baru, entah itu tanggung jawab yang baru, masa depan yang baru, berkat yang baru, dan level yang baru, dan apapun yang lebih tinggi daripada tahun 2022. Amin. Siapa yang mau tetap sama levelnya di level 2002, kita masuk 2003, tetap aja begitu? Saya rasa nggak ada di antara kita yang maunya, aku maunya sama aja deh. 2002 cukup segitu, 2003 ya segitu aja deh. Wah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya rasa orang seperti ini perlu dipertanyakan bagaimana kualitas kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk masuk pada posisi yang baru, ya. Untuk masuk dalam posisi yang baru, kita tidak dapat menempuhnya hanya dengan jalan biasa-biasa saja. Ya, hanya dengan diam menunggu, hanya dengan diam berdoa, hanya dengan diam pasif. Tetapi kita harus melakukan sebuah tindakan lompatan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, harapan yang kita inginkan, mimpi-mimpi yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita gantungkan di tahun 2023 itu kita dapatkan. Tetapi kalau kita diam saja, kita hanya berdoa saja, atau kita pasif saja, ya sudah deh, ini aja, terima apa adanya, Tuhan tidak akan memberikan apa yang menjadi cita-cita saudara. Harus ada sesuatu action, harus ada suatu tindakan, harus ada sesuatu perbuatan yang kita lakukan selain kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Tuhan lompatan itu? Yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah lompatan iman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 18 ayat 29 mengatakan, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Samuel mengurapi Daud, Bapak Ibu, pada saat itu dia masih menjadi gembala, ya.
Dia menyadari bahwa dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan harapannya itu pasti tidak terpikirkan oleh dia sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang akan banyak rintangan yang akan dia hadapi. Pasti dia membayangkan sesuatu yang indah, dan dia duduk di tahta memimpin kerajaan dengan rakyat yang baik, dengan keluarga yang baik, dengan pengawal-pengawal yang baik, dan semuanya itu bayangannya pasti indah-indah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu, ini yang harus kita ingat. Setiap harapan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jangan putus asa, karena seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi karena ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Entah itu perjalanan, entah itu berkat, entah itu hikmat Tuhan, entah pelajaran yang berharga, entah itu karakter yang diubahkan, entah itu sesuatu hal untuk kita menjadi kualitas yang lebih baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangankan untuk menjadi raja yang mulus, ternyata hidupnya itu dikejar-kejar oleh Saul. Hidupnya terancam oleh kematian. Dia menjadi buronan nomor 1 di negara Israel. Bapak Ibu, padahal Tuhan memberikan janji kepada Daud bahwa Daud akan diberkati dan menjadi raja bagi bangsa Israel. Saudara, mungkin Daud bisa dia kecewa dengan janji Tuhan, ya, dan mungkin mengubur dalam-dalam semua janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, jangan kecil hati, jangan kecewa. Kalau saudara memegang janji Tuhan dan belum digenapi, saudara percaya pada janji Tuhan dan belum terrealisasi, saudara diberi Tuhan berbicara kepada saudara tentang masa depan saudara, dan mungkin saudara belum melihat pelangi yang indah yang saudara akan terima, saudara jangan kecewa. Tetap pegang janji Tuhan, dan ini yang dimiliki oleh Daud dalam kehidupannya. Sepahit apapun, semepet apapun, bagaimana kehidupannya terpojok apapun, ya, dia tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun nyawanya di ujung tanduk, dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap punya iman, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan, dia tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan akan memberikan janji-janjinya dalam kehidupan Daud. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kegelapan yang dia alami itu tidak membuat dia pupus harapan kepada Tuhan. Saudaraku, 2002 mungkin bahwa banyak saudara-saudara mengalami sesuatu yang pahit, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat saudara mungkin untuk memasuki tahun baru, udahlah, toh sama aja, gak ada perubahan, gak ada sesuatu yang bisa saya harapkan. Jangan saudara, jangan. Saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat saudara. Jangan saudara patah semangat, jangan saudara putus asa melihat ini baru bulan Januari saudara. Untuk mau masuk di tahun 2023 itu masih panjang, baru bulan Januari saudara udah mulai putus asa. Aduh, saya masih dikejar-kejar utang, Bu. Ya, doain biar yang ngejar-ngejar utang itu insaf, ya, biar diputihin gitu kan. Malah, udahlah aku masih kasihan sama kamu dikejar-kejar utang, udah saya kasih deh tanah saya, kamu jual nanti bonusnya buat kamu, udah dan sebagainya saudara. Saudara, yang kasih Tuhan, jangan. Saudara harus memiliki keyakinan iman
bahwa hidup saya bisa lebih baik dari sekarang ini. Selalu ada harapan yang indah, selalu ada harapan yang baik, selalu ada harapan yang bahagia di hari esok. Saudaraku, dan ini berlaku, pengalaman ini dirasakan oleh beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang boleh menjadi satu pelajaran buat kita. Bapak Ibu, Yusuf itu adalah seorang yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Ya, bermula dari mimpi bagaimana dia padi, dia di antara padi dan gandum, semua gandum-gandum tunduk terhadap gandum dia. Di antara bintang-bintang dan yang ada, ya, semuanya tunduk kepada dia. Dan diceritakan kepada saudaranya, waduh, ini saudara kita ini sok banget ya. Waduh, kita masukkan aja ke dalam sumur, lalu kita buang, lalu kita bilang sama ayah bahwa dia dimakan binatang, lalu kita jual ke Potifar. Di sana dia difitnah, di sana dia digoda oleh perempuan, dimasukkan ke penjara. Aduh, ini perjalanan yang sulit, perjalanan yang pelik, perjalanan yang gak enak, perjalanan yang pahit. Saudara, jauh dari harapan dan mimpi yang indah. Saudara, kalau dia mau putus asa, kalau dia mau kecewa, mau kepahitan kepada Tuhan, dia bisa, saudara. Bukan waktu yang sedikit untuk menjalani hari-harinya yang penuh dengan kepahitan. Saudara, yang penuh dengan kepahitan, jangan mau terus-menerus dikuasai oleh kepahitan. Mana enak sih? Bebaskan, saudara. Saudara harus bisa memindahkan hati saudara yang pahit menuju kepada hati yang bahagia. Saudara harus bisa memindahkan mulut-mulut yang penuh dengan kutuk, memindahkan dengan mulut-mulut yang menjadi berkat. Saudara harus bisa memindahkan sesuatu yang pahit, sesuatu yang kelam, masa-masa di mana saudara merasa bahwa ini ingin dilupakan dan saudara dendam dengan masa lalu, kepada sebuah harapan bahwa pada 2023 ini tidak akan terjadi lagi dan saya akan positif, nggak pesimis lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang dilakukan oleh Daud, oleh Yusuf. Dia tidak mau terbelenggu oleh masa lalu. Kalau mereka terbelenggu, gak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan. Saudara, ada banyak orang yang mungkin mengecilkan saudara, yang akhirnya saudara jadi ciut, atau yang saudara jadi minder, atau saudara jadi pahit hati, atau saudara menjadi kecil hati dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara harus berani mengambil satu tindakan, beriman kepada Tuhan bahwa sesuatu yang buruk, sesuatu yang lemah, sesuatu yang dipandang hina oleh orang lain, sesuatu yang tidak ada arti bagi siapapun, bagi orang lain, itu tapi tidak dengan Tuhan. Saudara, ada dua orang rasul di dalam Alkitab yang luar biasa, dan saya diberkati sekali dengan bagian firman Tuhan ini. Saudara, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dipakai oleh Tuhan luar biasa, menulis Alkitab secara luar biasa ini, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hikmat daripada Roh Kudus, dan itu menjadi berkat bagi orang percaya. Saudara, dan Petrus pernah berkhotbah 3.000 orang percaya bertobat dalam bimbingan Petrus. Dan yang luar biasa, yang anehnya itu adalah, saudara, Petrus dan Yohanes ini itu menurut kata asli, bahasa aslinya, itu mereka itu tergolong orang idiot, orang bodoh dan kasar. Makanya Petrus itu kan agak perangai, ya. Jadi Petrus dan Yohanes ini adalah orang yang buta huruf.
idiot, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Petrus dan Yohanes itu merenungi masa lalunya, memikirkan masa lalunya, memikirkan kehidupannya yang dahulu dan terkurung dan terus terganggu, saudara, dia nggak akan berubah, nggak mengalami lompatan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ada janda di Sarmat, saudara, dia hanya memiliki segenggam tepung, hanya ada beberapa kayu bakar, dan hanya ada minyak sedikit dalam buli-buli. Kalau dia tidak mempercayakan itu kepada abdi Allah untuk diubah, untuk dilakukan mujizat, saudara, maka dia tidak mengalami yang namanya terobosan. Apakah hanya ada peran abdi Allah itu? Apakah hanya ada peran Tuhan? Tidak, tapi ada peran iman seorang janda ini untuk menikmati terobosan, berkat, lompatan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus, saya bingung sama orang Kristen. Pengen kaya, iya. Pengen berkat, iya. Pengen sehat, iya. Pengen anaknya sukses, iya. Pengen gak ada masalah, iya. Amin. Kalau lagi, saudara, Tuhan akan memberkati kita, amin. Saudara, Tuhan akan memberkati perjalanan kehidupan anak-anak saudara, amin. Tuhan melalukan kita dari masalah, amin. Tuhan akan memberikan masalah. Saudara, gue kasih dengan Tuhan Yesus. Saya bingung dengan orang Kristen mau berkat, mau kaya, mau pekerjaan yang baik, mau sehat, ya, mau jabatan, mau promosi, mau damai, gak mau ribut-ribut, ya. Tapi tidak mau memindahkan hidupnya, memindahkan pikirannya, memindahkan hatinya, memindahkan hidupnya dari kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang baik. Saya mau diberkati. Saya mau hidup saya berubah. Tapi pelitnya setengah mati, Bapak Ibu. Yakinlah bahwa ketika saudara banyak menabur, maka saudara akan banyak menuai. Dari mana itu nggak, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari ini, ya, saya sama suami sama anak-anak menyempatkan waktu, yuk kita berlibur. Saudara, emang kita pakai uang? Enggak. Ada yang bookingin hotel, Bapak Ibu, bukan duit saya, bukan duit Pak Tom. Atau Kak, saya udah bookingin tempat, udah main sana, udah liburan aja anak-anak. Bapak Ibu, kalau pikiran kita kentong, pikiran kita tulus, kita hanya ingin menjadi berkat, memberkati, dan terus jadi saluran berkat, itu bagian Tuhan untuk memikirkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu mohon maaf kami nggak datang, kami nggak hadir karena yang membiayai gereja kita itu ulang tahun. Kami hadir di sana dan hanya ada 3 hamba Tuhan yang hadir di sana. Ya, agak sedikit kami diundang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua yang diundang hanya orang keluarga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudahnya itu ada door prize-nya. Door prize-nya menginap di hotel, ya, hotel miliknya. Dari hotel yang mewah, dari hotel yang biasa sampai hotel yang mewah.
sih dapat, tapi juga ngapain saya berharap? Orang saya memang disuruh nginap. Elisa sama Yohanes nggak usah pulang, nginap aja di hotel. Besok siang makan bareng sama saya. Hari Minggu siangnya, tapi karena kami ada pelayanan kami enggak. Bapak Ibu, kerjakan bagian kita, kerjakan apa yang maunya Tuhan, kerjakan apa yang menjadi misi visinya Tuhan. Berkat kita itu bagiannya Tuhan yang sudah atur, yang sudah ditaruh porsi-porsinya buat kita. Kesehatan, berkat kita setiap hari, anak cucu kita, kemudian pekerjaan, kemudian pelayanan dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berani mengambil tindakan iman dalam kehidupannya, yang akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupannya tidak pernah lepas dari pertolongan, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lompatan keberanian. Agak berbeda saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika diperhadapkan oleh pihak musuh yang menghadang, Daud memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, dia duduk aja, diam aja, ya udahlah, sembunyiin, ngumpet, ya. Sampai akhirnya kalau sudah aman, saya keluar. Atau tindakan kedua adalah berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kira-kira strategi apa yang akan saya lakukan? Teknik apa, tindakan apa yang harus saya ambil, ya, sehingga saya bisa mengalahkan musuh saya. Dan kadang-kala apa yang kita inginkan, tadi saya sudah singgung, apa yang kita inginkan itu tidak sama dengan arahan Tuhan. Dan disinilah kita dituntut untuk berani mengambil lompatan keberanian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tembok Yerusalem itu bukan kayak tembok-tembok yang kita miliki, tembok-tembok rumah yang kita miliki, saudara. Hanya beberapa meter, beberapa hari, beberapa waktu-waktu ini, saudara, kami itu kemalingan burung, bukan hanya sekali, sudah beberapa kali burung peliharaan kami itu dicuri karena di garasi itu sudah tidak muat untuk dipakai untuk kandang burung, jadi kami taruh di gaseko pada malam hari, dan itu sudah hilang, kenari hilang, parkit hilang, ya ada beberapa yang hilang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu beraninya dia lempar tembok, lempar pagar kawat itu. Saya nggak habis pikir itu dibela-belain. Ya, kabar belakang gasebo itu kan sebenarnya cukup tinggi, tapi dia bisa ambil. Nah, saudara, tembok Yerusalem itu enggak setinggi itu, tapi itu tingginya puluhan meter dan diameternya itu juga sangat besar. Nah, Daud mampu melewati, merangsek tembok yang besar ini bersama dengan pasukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melompat itu sebuah tindakan yang tidak biasa. Dibutuhkan sebuah keputusan untuk mau mengeluarkan tenaga yang ekstra, mengambil ancang-ancang, cucuran keringat, resiko dan komitmen yang tinggi. Saudara, di awal-awal tahun, saudara pasti menggebu-gebunya, saudara punya mimpi dan harapan. Itu masih kuat-kuatnya saudara mau berdoa sungguh-sungguh, mau berpuasa sungguh-sungguh,
sungguh-sungguh, mau rajin ibadah sungguh-sungguh, ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau sudah bulan Februari, kalau sudah mulai bulan Maret, kalau sudah mulai bulan April dan lain sebagainya, sudah mulai kendor. Sampai akhirnya mimpi itu belum terwujud. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai kendala-kendala, tantangan-tantangan itu sudah mulai muncul dan menjadi kerikil-kerikil untuk menghalangi kita nggak memiliki keberanian, komitmen untuk lagi berjalan demi Tuhan. Ya, realistislah, kita nggak punya duit, gimana mau punya mimpi, mau punya rumah? Realistislah, jemaat kita kan kecil, menengah ke bawah. Gimana mau punya gereja? Gereja kan butuh miliaran. Jemaat sedikit ngasih persembahannya. Ya realistis lah. Kita kan bukan orang kaya. Udahlah terima hidup ini apa adanya. Pekerjaan kita hasilnya sedikit dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mulai kita diganggu oleh masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Aduh, udahlah, pinggang saya sering sakit, jadi saya nggak mau ikut baksos. Pak Gem itu dari sejak ikut baksos sampai hari ini pinggangnya sering sakit, saudara. Ya, tapi nggak menghalangi dia untuk terus jadi berkat. Atau mungkin ada dari antara kita yang merasa memiliki sakit penyakit dan itu menjadi alasan saudara untuk tidak dipakai oleh Tuhan. Gak berani melompat, gak berani melangkah, gak berani ambil komitmen, gak berani bermimpi tinggi, gak berani beriman, gak berani untuk memenangkan kehidupan ini lebih baik lagi. Saudara Abraham ketika mendapatkan anak itu umurnya lebih daripada 75 tahun. Jadi gak ada istilahnya aku kan udah tua. Gak ada. Selama napas kita masih ada, bermimpilah untuk menjadi besar, jadi berkat dan mendapatkan berkat. Saya kan masih terlalu kecil, saya masih terlalu muda, saudara. Ada banyak miliarder yang masih muda. Mereka bisa berhasil selama umur masih diberikan, masih dianugerahkan kepada Tuhan. Itulah kesempatan untuk kita menerima terobosan-terobosan yang daripada Tuhan. Jadi umur itu tidak menjadi halangan, untuk tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Saya orang miskin. Jangan, saudara. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang latar belakangnya dari orang miskin, tapi diperkaya oleh Tuhan secara luar biasa. Saya punya kelemahan. Saya nggak bisa jalan dengan sempurna. Mata saya kabur, saya rabun. Atau banyak lagi saya bodoh. Saya nggak pintar, saya nggak sekolah. Dan lain sebagainya. Saudara ingat tadi Petrus dan Yohanes minta urut tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa loh. Dari mana? Hikmat pengetahuan dari Tuhan menuntun dia. Saudara, kelemahan apapun, masalah apapun dalam kehidupan saudara, jangan membuat saudara itu minder, kemudian jadi suci hati. Karena ketika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara bisa membuat berbeda. Saudara bisa dipindahkan dari level yang tidak ada apa-apanya, dipindahkan menjadi level yang luar biasa. Percaya? Amin. Gak ada amin? Semua kayaknya ragu-ragu. Saudara percaya? Percaya. Aduh, Bugem, saya nggak pintar ngomong. Ya, nggak pintar ngomong. Dulu Pak Bugem tuh pendiam banget, saudara. Pendiam banget. Saya yang ngerayu dia malah, bukan dia yang ngerayu saya. Tapi sekarang ada kan kalau ngomong kalau khotbah, ya sampai speech-nya itu sampai 1000
bisa diperlambat, enggak ada. Apa yang menjadi kelemahan saudara? Aduh Bu, rambut saya udah putih, udahlah saya hanya berdoa aja, saya ikut jadi jemaat biasa aja. Jangan saudara, karena semua yang biasa-biasa saja, ya, yang biasa-biasa saja tidak akan mengalami suatu terobosan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya ingin kita menonton satu film menutup khotbah saya. Silakan. Saudara, ini ada seorang anak perempuan yang kakinya cacat. Dia menghidupi ayahnya. Dia mencari pekerjaan kesana kemari, ya. Tapi seringkali dia ditolak. Dia dianggap sebelah mata oleh orang-orang yang, ya, di mana dia mencari pekerjaan. Suatu hari ada kayak selebaran lomba maraton, dan itu menantang dia untuk ikut. Dia ingin memenangkan perlombaan maraton, dan karena dia ingin mengobati ayahnya. Nah, ini para pesertanya semuanya, ya, mau juara bertahan dan juara-juara yang lain. Dan ketika dia masuk di dalam barisan, semua pada melihat, ya, semua pada meragukan, memandang sebelah mata, ya, saudara. Dia ikut di barisan lomba maraton itu. Dia tidak patah semangat, saudara. Dia gigih, dia berlari, dia terus mengikuti perlombaan itu. Dia punya semangat. Dia tahu dia punya keterbatasan, tapi dia nggak mau mengasihani diri sendiri. Dia terus berlari.
sampai akhirnya mimpi dia tercapai, saudara. Dia sampai di garis finish dan ini menjadi berita yang viral. Semua orang yang ada di sana membawa uang, ya, untuk menolong ayahnya. Saudara, mimpi apa yang saudara ingin raih di 2023? Jangan fokus pada kelemahan, jangan fokus pada tantangan, jangan fokus pada rintangan, jangan fokus pada suatu hambatan, jangan fokus kecil apapun, sekalipun itu seperti ujung seperti duri atau seperti jarum. Jangan fokus ke situ. Tetap berharap kepada Tuhan. Kalau yang lain bisa, maka saya bisa. Amin. Katakan pada diri saudara, kalau yang lain bisa, saya bisa. Sekali lagi, kalau yang lain bisa, saya bisa. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau memasuki 2023 dengan banyak harapan. Kami menyadari kami memiliki banyak kelemahan dan seringkali kami lemah ketika menghadapi masalah, ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi rintangan. Tapi kami tidak mau fokus kepada masalah itu. Kami tidak mau dilemahkan, kami tidak mau dibinasakan, kami tidak mau dimatikan oleh rintangan-rintangan yang ada di depan kami. Kami mau fokus kepada Tuhan dan mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan janji-janji Tuhan. Ketika kami berharap, kami berseru, kami bersama-sama dengan lompatan iman bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban pada mimpi-mimpi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu bersama-sama kita bangkit berdiri. Ibu Gembala, mohon untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan saat siang hari ini. Dalam nama 3, 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan untuk maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya juga Tuhan, saat ini kami memberkati gereja-Mu tempat ini. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan ganti berkali-kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan siap memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Mari Bapak Ibu.
tugas warta, silakan untuk maju ke depan. Kasih teman-teman kami. Kita akan baca warta dalam seminggu. Kami akan mengucapkan buat ulang tahun buat anak-anak Melody, juga Adesta, Tante Selvia, Ibu Yana, Saudari Tarisa, Saudara Dian, anniversary Ibu dan Bapak Najos Manadi, Kopung Indra, ulang tahun, juga Pindi Yohanes, juga Nanda Lola Cok. Semuanya kiranya Tuhan memberkati ya. Terus kita akan kegiatan sepekan. Kami mengucapkan selamat datang juga buat jemaat seluruhnya dan juga tamu-tamu yang hadir. Kita adalah warga Kerajaan Allah. Jadi silakan kita datang lagi minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah melewati awal tahun ini, baru awal ya. Kita akan melewati tahun 2023 ini dengan ucapan syukur karena kenyataan Tuhan luar biasa bagi kita semua. Terima kasih juga. Nanti kita minta mohon dukungan doa buat remaja pemuda akan mengadakan kegiatan Natal sosial pada 4 Februari 2023 di Panti Asuhan Talita ini Sukabumi. Bagi jemaat yang rindu mendukung kegiatan ini silakan menghubungi Panitia Natal Remaja Pemuda. Terus hari Rabu Yayasan Jembatan Kasih Kunjungan Cipanas. Hari Selasanya Natal Dingah ada perjamuan kasih. Hari Jumat Natal Kawin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita mempersiapkan semuanya buat sepekan ke depan. Terima kasih Tuhan memberkati. Saatnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya, Bapak Ibu, tanggal 18 kalau tidak ada pergeseran waktu, karena Pak Gem tanggal 18 sudah ada pertemuan wilayah bersama hamba Tuhan. Takutnya dari Yayasan Jembatan Kasih ingin ketemu Pak Gem juga. Kalau nggak ada pergeseran waktu itu akan ada pertemuan antara kami dengan Yayasan Jembatan Kasih dan mungkin akan ada perkenalan bersama ibu-ibu dari Yayasan Jembatan Kasih ini. Mereka akan kasih semacam apa ya, pelatihan ibu-ibu untuk menghasilkan uang. Jadi menghasilkan uang dengan mengumpulkan bunga-bunga kering, gitu ya. Jadi bunga-bunga kering kan nggak susah di puncak, di apa namanya, di pegunungan-pegunungan, bunga apa saja. Jadi nanti kita akan apa namanya, ada pelatihan gitu. Saya berharap ibu-ibu semua ini kan hanya selingan gitu ya, bisa kita ikuti, lumayan lah, bisa buat jajan cilok, jajan bakso ya, gitu ya. Terus kemudian kan untuk Natal Dingah dari Bandung mau minta untuk ada perjamuan kasih. Jadi nanti kita akan atur ya untuk jamaah Sunda, siapa mau apa kita akan atur ya bersama dengan lembaga PBBS. Kemudian hari Jumat tanggal 27 itu Natal KW, kami masih cari tempat karena tempat yang awalnya sudah kami booking itu tidak bersedia lagi kalau dipakai untuk gereja, ada acara gereja. Jadi kita lagi cari tempat, tapi tetap tanggal 27 kita ada Natal KW. Itu saja. Jadi jemaat kita satu dan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat pagi ini, buat minggu ini, Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman kebenaran Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, lompatan bagaimana yang bisa mengubahkan itu dengan lompatan iman kami Tuhan, iman yang percaya sepenuhnya kepada Engkau, dengan lompatan keberanian Tuhan. Karena kami berani karena Engkau ada bersama kami Yesus Tuhan. Kami percaya gerombolan bahkan tembok-tembok
kami setiap jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Bahkan tamu-tamu yang hadir, kami percaya bersama Engkau kami mampu melakukan dan melakukan sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik berfirman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan kami akan selalu ingat karena firman kebenaran-Mu menstimulasi iman kami sehingga kami semakin percaya kepada Engkau. Dan kami memegang janji kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatunya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami semua itu diizinkan oleh Engkau atas kehendak Engkau, agar kami semakin dewasa, semakin kuat dan berani menghadapi apapun. Karena Engkau ada bersama kami, memegang tangan kami dengan kuat. Terima kasih Roh Kudus buat firman siang hari ini Tuhan Yesus. Biar boleh berdampak bagi setiap hati kami, mengubah hati kami, menggemburkan hati kami yang keras. Bahkan juga Tuhan ubahkan lewat perkataan, lewat perkataan iman Tuhan, perkataan yang tidak sia-sia Tuhan. Perkataan yang mengubahkan Tuhan karakter kami yang tidak baik daripada kami semua Engkau ubahkan Tuhan, sehingga kami beroleh iman yang percaya sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, masa depan kami itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Bapa, Engkau Tuhan yang mengatur semuanya, kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh terlalu yakin kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, yang kami hadapi hari-hari ke depan, kami percaya Engkau ada selalu senantiasa bersama kami, memegang dan menuntun langkah-langkah kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin baik, semakin benar di hadapan Engkau Tuhan. Pulihkan hati dan pikiran kami semuanya ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat mitra gembala ya Tuhan. Yesus, tahun 2023 ini Tuhan, kami akan memulai lagi Tuhan. Biarlah apapun yang kami selama ini mungkin kurang Tuhan di hadapan Engkau ya Tuhan, yang kurang berkenan, ampuni setiap kami Tuhan. Biar kami boleh lebih lagi Tuhan di hadapan Engkau, ada perkenan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh bersatu hati di dalam Engkau Tuhan, menjalani apa yang Engkau mau dalam setiap hidup kami dalam mitra gembala ya Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu, memperlebar Tuhan gereja-Mu di GSG Cisawi ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak dan Ibu gembala kami ya Tuhan, dengan terus hikmat marifat-Mu yang lebih lagi, biar isi hati-Mu lewat curahan dari Engkau Tuhan, lewat yang kebenaran-Mu boleh tercurah melalui hamba-hamba-Mu, semua yang melayani hamba-hamba-Mu di tempat ini juga Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, juga buat hamba-Mu Pak Rinto dan keluarganya, juga buat dia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu pakai mereka dengan cara-Mu, bahkan Engkau pakai juga seluruh jemaat yang ada, semuanya Tuhan agar bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu, berfungsi Tuhan sesuai dengan karunia yang Engkau berikan bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami berdoa buat gedung di tempat ini Tuhan, yang memperbolehkan kami kembali Tuhan beribadah setiap minggu Tuhan. Apapun kegiatan diperbolehkan karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan yang mempunyai gedung ini, bahkan juga seluruh karyawan yang ada Tuhan, semuanya Tuhan boleh takut akan Engkau Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih juga Tuhan buat donatur-donatur yang ada selama ini Tuhan, mendukung semua kegiatan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, bahkan juga Tuhan buat negara dan bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, dari hikmat yang daripada Engkau, roh yang takut Engkau, lalu mengalir bagi setiap pemimpin-pemimpin dari atas sampai bawah sekalipun ya Bapak. Semuanya Tuhan buat kemuliaan nama-Mu. Satu hal yang kami tidak akan pernah bosan-bosan berdoa ya Tuhan, berikan ya Tuhan tempat yang terbaik Tuhan buat kami boleh beribadah 24 jam yang tidak lagi Tuhan diukur dengan waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu-Mu akan Kau nyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini Bapak. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dari berita gembira, kita mendapatkan kursi 50 hektar. Itu aja dari Bekasi. Pakai itu profetik bahwa kita akan punya gedung sendiri. Jadi Tuhan cukupi dulu kursinya. Dulu waktu kita merintis, kita belum punya tim musik.
Ada teman kasih, mau drum enggak? Kita kasih drum, oke. Mau enggak kita kasih. Kita mau kasih begitu. Kita belum punya tim musik, kita belum punya semuanya, belum punya gedung, belum punya apapun juga. Tapi saya percaya jadi satu yang kecil diberkati, berarti Tuhan akan memberikan semuanya. Dan kalau hari ini kursi 50 sudah datang ya, masih diberikan, saya beryakin bahwa gedung itu juga akan Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita masuk dalam lompatan iman yang luar biasa. Anda bukan main-main. Kalau Anda beriman benar-benar, itu akan terjadi hal hebat di Cipanas. Dan ketika kita beriman bersama-sama, akan ada ledakan kuasa supranatural dari Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita beriman, bertindak dalam iman, melompat dalam iman, berani benar-benar dalam iman kita semuanya. Karena di depan kita akan tersedia perkara-perkara hebat bersama dengan Tuhan Allah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, terima kasih hari ini menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami yang sehat. Terima kasih untuk sakit penyakit yang Tuhan sembuhkan. Kami berterima kasih untuk usaha-usaha yang makin hari makin maju, menggeliat luar biasa. Terima kasih untuk keluarga-keluarga kami yang disembuhkan secara ajaib luar biasa. Terima kasih untuk pemulihan keluarga. Terima kasih untuk pemulihan keluarga, anak, suami, istri, semuanya Tuhan terima kasih. Terima kasih juga untuk berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Kami berterima kasih untuk semua hal yang dasar, yang luar biasa Tuhan nyatakan. Di tahun 2023 ini kami tahu ke depan mungkin ada sesuatu yang sangat sulit. Tetapi Engkau jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesulitan itu. Engkau jauh lebih mampu dibandingkan dengan segala kesulitan. Tidak ada satupun yang bisa menghambat pekerjaan. Tidak ada satupun yang bisa menghambat rencana. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, baik itu secara komunal maupun secara personal dari kehidupan kami. Kami berterima kasih Bapa untuk semua hal karya-karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya keluarga yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Persekutuan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya dan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati bisnis dan usaha yang kau kerjakan, karena tangan Tuhan menyertainya dan membuat tanganmu menjadi ahli dan mahir, sehingga segala hal yang dikerjakan oleh kedua tanganmu tidak ada yang gagal dan dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati segala apa yang kau cita-citakan, yang kau inginkan. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita bersama-sama dengan Bapa kita di dalam dunia kekekalan Dia dan di dalam Zoe yang begitu berkualitas. Dan pulanglah dan bagikan berkat itu kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan supaya mereka mengenal Yesus yang kau percaya itu semuanya. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian.